Nah ketika gue pulang, waduh snownya udah keburu tinggi banget. Sementara mobil yang snow plowingnya itu belum keluar. Jadinya ketika gue coba paksain jalan ya guys ya, gue meleng sedikit ya. Jalurnya agak ke kanan sedikit. Itu di situ tumpukan snownya lagi tinggi. Akhirnya mobil gue nyangkut guys. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke guys, dalam video kali ini gua akan membahas mengenai kalau kalian ingin pindah ke Kanada dan planning ingin menyetir ya. Dan ini tepatnya lebih ke arah kalau kalian pilihnya di kota Toronto ya, karena gua tinggalnya di Toronto. Kira-kira yang baiknya itu pilih jenis mobil yang kayak apa nih? Nah ini kembali lagi gue membuat video ini, gue nggak ada di endorse oleh produsen mobil sama sekali. Ini berdasarkan preference gue sendiri dan tentu saja tiap orang mempunyai seleranya masing-masing ya guys ya. Oke guys, disclaimer bahwa gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen edukasi ataupun agen imigrasi. Gue tidak memberikan legal opinion, gue juga hanya seorang dari ribuan orang Indonesia yang ada di Kanada ya guys ya. Dan gue hanyalah seorang yang bekerja di pabrik besi guys ya. Gue bukan seorang bos yang bisa merekrut orang dari luar negeri. Oke, simak videonya sampai habis ya. Oke guys, bicara mengenai kalau kalian ingin menyetir di Kanada dan tepatnya di kota Toronto, kalau menurut pendapat gue pribadi, sebaiknya kalian jangan pilih mobil yang terlalu kecil guys. Nah, seperti kita ketahui, kalau kalian tinggal di Jakarta, tentu saja kan kalian akan melihat tuh seliweran ya, banyak mobil-mobil kecil ya. Gua nggak bilang mobil-mobil itu jelek kalau di Kanada, enggak ya guys ya. Cuman menurut gua, kalau bisa jangan pilih mobil-mobil yang kecil seperti itu kalau kalian travelingnya jauh-jauh. Mungkin kalau kalian tinggalnya di kota Toronto dan travelingnya untuk yang jarak-jaraknya deket saja itu oke aja. Tapi kalau kalian tiap hari harus commute-nya jauh seperti gua ya. Gua ini commute-nya guys tiap hari itu sekitar 40 kilo sekali jalan ya. Karena gua tinggal di Mississauga dan gua travel ke Vaughan, ke tempat kerja gua. Nah pulang pergi itu 80 km dan gua tentu saja melewati highway atau jalan tol ya guys ya. Nah menurut gua pilihlah mobil yang agak besaran. Mobil yang agak besaran itu mungkin yang contohnya seperti kalau di sini tuh Toyota Corolla ya. Toyota Corolla itu salah satu mobil yang paling laris ya di sini ya guys ya. Kenapa? Kalau menurut teman-teman gua, Toyota itu tentu saja terkenal karena harga jualnya lebih baik. Lalu yang kedua spare partnya banyak dan yang ketiga durable. Nah, yang kedua mungkin Honda Civic. Di sini Honda Civic salah satu mobil yang terlaris ya guys ya. Dan banyak anak-anak muda di sini yang senang pakai Honda Civic karena ada yang jenis type-nya tuh yang Honda Civic Turbo. Oke guys, menurut gua mobilnya itu harus cukup besar karena yang pertama itu ialah di sini tuh anginnya kencang banget guys ya. Nggak peduli itu lagi musim panas, musim dingin, musim gugur ataupun musim semi. Di 4 musim itu ada momen-momen di mana anginnya itu akan sangat-sangat kencang sekali guys. Jadinya gua kan pakai mobil Mazda 3 ya saat ini ya. Nah gua kan lewat tol tuh tiap hari. Nah kalau anginnya tuh lagi kenceng banget, itu gua berasa sampai goyang banget guys ya. Jadinya tuh waduh, udah goyang. Itu dengan mobil yang udah agak gedean dikit ya Mazda 3. Gimana kalau gua pakai mobilnya yang jauh lebih kecil? Misalkan Chevrolet Spark gitu ya. Dan lewatin di highway, waduh itu goyangnya pasti lebih berasa lagi. Belum, kalau di samping kiri kanan gua itu ada truk-truk besar yang lagi lewat guys ya. Truk di sini tuh besar-besar sekali guys. Aduh, mungkin gambarannya seperti apa ya. Ini maaf nih ya, kalau teman-teman yang zaman dulu nonton film Knight Riders ya. Nah itu kan mobilnya si jagoannya itu kan masuk ke dalam truk. Nah truknya itu yang kurang lebih segede-gede gitu semua guys ya. Nah jadinya kalau kita lagi di highway terus di samping kita itu adalah truk ya yang besar banget lagi nyalip kita. Waduh itu goyangnya berasa banget guys ya. Nah gua tuh pernah melihat ya beberapa tahun yang lalu itu video ada truk dari arah Toronto ke arah Niagara ya guys ya. Nah itu melewati jembatan yang melewati Lake Ontario. Nah itu di jembatan itu anginnya lagi kencang sekali ya. Itu truk
kontainer aja itu bisa sampai goyang-goyang guys. Karena ketiup angin, truk itu sampai berhenti, nunggu sampai anginnya reda ya. Jadinya gue bukan nakutin, tapi memang realitasnya itu kadang-kadang anginnya bisa kencang banget ya. Dan ini ada pengalaman dari temen guys ya. Anaknya itu masih kecil, baru umur 8 tahun waktu itu. Tapi memang anaknya itu agak kurus ya. Itu lagi jalan pulang sekolah, karena anginnya saking kencangnya dia sampai jatuh guys. Ya jadinya angin di sini tuh bukan main-main guys, anginnya tuh kencang ya. Nah ini baru di daerah Toronto dan sekitarnya ya. Gua nggak tahu kalau di kota-kota besar lainnya yang seperti Winnipeg atau di Saskatchewan ya, yang dimana jauh lebih flat, ladangnya lebih besar-besar, tentu saja anginnya lebih kencang lagi ya guys ya. Jadi faktor yang pertama karena anginnya itu kencang guys ya. Lalu faktor yang kedua itu tentu saja karena kalau kalian tadi gua udah jelaskan ya di sini bahwa truk-truknya itu besar-besar. Nah, orang di sini itu juga kebanyakan seneng pakai mobilnya yang kayak truk pick up kecil ya. Contohnya itu kalau di Indonesia, biar gua gampang jelasinnya itu, kalian kalau lihat pertambangan di Kalimantan itu kan banyak mobil-mobil cabin ya, atau double cabin ya, seperti Pajero ya, seperti Mitsubishi Pajero ataupun Ford Rangers ya. Nah itu kan truk-truk kayak gitu tuh orang bule demen tuh di sini. Nah cuman kalau menurut gua di sini tuh jauh lebih besar lagi kelasnya ya. Kalau di Indonesia itu Ford Ranger atau Mitsubishi Strada Triton gitu ya. Kalau di sini kalau kalian coba Google deh Ford ya, coba kalian Google deh Ford F-150. Wah itu truk pick upnya tuh gede guys, sisanya itu bisa 5.000 ke atas ya. Ataupun Dodge Ram 1.500, coba kalian cek deh. Itu mobilnya gede-gede sekali guys. Belum di sini banyak juga orang-orang yang senang pakai muscle car ya. Contohnya seperti Ford Mustang atau Dodge Charger ya. Nah itu mobil-mobilnya itu keker-keker dan gede-gede guys. Nah jadinya kalau kalian lagi di highway, jalannya kenceng, ini just in case, amit-amit tabrakan dengan mobil yang kayak begitu guys. Kalau kalian mobilnya nggak yang mantap, itu sih jadi kaleng kerupuk mobil kalian ya guys ya. Ketemu dengan mobil-mobil yang keker-keker seperti itu. Dan mereka jalannya kenceng-kenceng lagi ya. Jadinya kita mesti mempertimbangkan ke arah itunya guys. Kalau sampai just in case the worst skenario-nya itu kalian bisa ketabrak, ya nggak akan separah kalau misalkan mobil kalian tuh kecil ya, dihantam dengan mobil yang keker gitu ya. Lalu faktor yang ketiga tentu saja ialah snow guys ya. Siapa sih yang nggak tahu ya bahwa kalau Kanada itu negara dingin dan tentu saja di hampir semua kota besarnya itu ada snow. Oke, di antara kalian ada yang bilang, enggak bang, kalau di Vancouver kelihatannya lebih hangat. Iya, sehangat-hangatnya Vancouver itu kadang-kadang bisa turun snow guys ya. Nah, kita bicara mengenai di Toronto aja dulu deh ya. Nggak usah di yang lebih ekstrimnya lagi, di Alberta ya. Di Alberta katanya snownya lebih tebal. Nah kita bicara di Toronto aja itu kalau snownya lagi turun tebal ya guys ya. Kayak kemarin tuh minggu pertama bulan Maret 2023 itu di hari Jumat malam itu snownya itu lagi turun tebal banget. Dan itu turun kurang lebih sekitar sampai 25 sampai dengan 30 cm ya guys ya. Nah itu jam 9 malam waktu itu lagi snowstorm. Gua jemput anak gua abis les badminton. Nah ketika gua abis jemput anak gua les badminton, gua pulang dong. Nah ketika gue pulang, waduh snownya udah keburu tinggi banget. Sementara mobil yang snow plowingnya itu belum keluar. Jadinya ketika gue coba paksain jalan ya guys ya, gue meleng sedikit ya. Jalurnya agak ke kanan sedikit. Itu di situ tumpukan snownya lagi tinggi. Akhirnya mobil gue nyangkut guys. Ya mobil gue tuh nyangkut sampai nggak bisa jalan. Gue udah panik juga ya waktu itu. Aduh gimana nih, udah sepi, udah jam 9 malam, gue sama anak gue doang. Akhirnya yang kita lakukan ialah apa? Gua keluar dari mobil, gua serok-serok gitu ya rodanya ya, karena kiri kanannya itu nyangkut dengan snow. Gua bersihin lagi, lalu gua coba masuk lagi ke dalam, terus gua mundur maju, gua belok kanan kiri. Akhirnya gua bisa terlepas dari jebakan snow itu ya, dan gua bisa jalan lagi. Nah kebetulan mobil gua juga nggak all wheel drive ya, mobil gua hanya front wheel drive. Nah jadinya, aduh waktu itu cukup panik juga ya. Tapi guys, di snow yang berat seperti itu tentu saja kita membutuhkan mobil yang tenaganya cukup besar ya, karena untuk bisa menggerakkan rodanya itu ya.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja sih guys alasan gue ya kenapa kalian sebaiknya pilih mobil yang agak besaran jika memang itu masuk ke kantong kalian budgetnya ya. Kembali lagi guys, ini adalah opini gue secara pribadi ya. Tentu saja tiap orang tentu saja pemikirannya akan berbeda-beda. Nah, kalau di antara kalian yang menonton video ini sudah tinggal di Toronto atau sudah tinggal di Kanada atau pernah tinggal di luar negeri lainnya dan menurut kalian pendapat gue ini kurang tepat atau salah, silahkan tulis ya koreksi kalian di komentar di bawah ini. Gue sangat appreciate jika kalian bisa melakukan kritik terhadap video gue ini ya guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya ini bermanfaat dan berguna ya bagi teman-teman yang mau datang ke sini dan planning untuk nyetir di sini. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay healthy, oke? Bye!